bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Kemudian datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kamu diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi, sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil juga dari dia. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi terhadap mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat lagi, namun tidak memahami. Sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat untuk mendengar, dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Akan tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan berbahagialah telingamu karena mendengar. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan tentang penabur itu. Setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, akan didatangi si jahat, yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu firman itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti,
dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, di dalam peziarahan hidup rohani kita sebagai murid-murid Kristus, di dalam perjuangan iman kita untuk tetap setia mengikuti Kristus, nampaknya merupakan suatu upaya, nampaknya merupakan suatu usaha yang kita lakukan untuk senantiasa hidup dan bertumbuh di dalam sabda Tuhan itu sendiri, di mana melalui rahmat baptisan, di mana kita semua yang telah dibaptis di dalam nama Tuhan, kita telah menerima Tuhan Yesus sendiri di dalam hati kita, di mana sabda Tuhan itu sungguh-sungguh hidup dan bertumbuh di dalam diri kita masing-masing. Sabda Tuhan yang adalah Tuhan Yesus sendiri sungguh-sungguh telah menaungi hati kita. Pertanyaannya kemudian ialah, apakah sabda Tuhan itu sudah sungguh-sungguh hidup dan bertumbuh di dalam hati kita masing-masing? Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, kalau kita mencoba merenungkan sabda Tuhan dalam bacaan Injil hari ini, yang berkisah tentang perumpamaan seorang penabur yang keluar untuk menaburkan benih. Memang tidak dikisahkan secara detail apakah seorang penabur ini, seorang petani ini lebih dahulu menyiapkan lahan, menyiapkan ladangnya mungkin, karena yang kita pahami bersama secara umum, ya para petani yang bekerja di sawah maupun yang berladang tentu akan lebih dahulu menyiapkan ladangnya, menyiapkan lahan sawahnya, entah dibajak, dipersiapkan pengairannya dan lain sebagainya. Tapi tadi tidak dikisahkan secara detail apakah penabur itu sungguh-sungguh mempersiapkan hal itu, mempertimbangkan hal itu. Karena yang dikisahkan hanyalah ya seorang penabur itu keluar dan kemudian menaburkan benih begitu saja. Tetapi yang boleh kita pahami bersama bahwa memang dalam tradisi pada zaman hidup Yesus, ada sekiranya dua cara menabur. Yang pertama memang menabur sambil berjalan. Jadi seorang penabur itu akan berjalan begitu saja, melemparkan benih-benih yang hendak ditanam, sehingga memang ketika ada angin sepoi-sepoi lewat ya, benih itu akan ikut berterbangan. Entah nanti jatuh di pinggir jalan, di tanah yang berbatu, di semak-semak duri, semua sangat mungkin terjadi. Dan akhirnya juga ada yang jatuh di tanah yang subur. Dan cara yang kedua ialah benih itu diletakkan di dalam karung, kemudian ditumpangkan di punggung keledai. Dan kemudian keledai itu diseret ke lahan yang hendak ditaburi, ke ladang yang hendak ditaburi, dan karung itu diberi lubang pada bagian bawahnya. Sehingga ya benih itu begitu saja jatuh di tempat yang hendak dilewati keledai itu. Sehingga kita akhirnya memahami mengapa benih-benih itu ya jatuh di berbagai macam tempat. Tidak seperti yang kita pahami model bertani yang ya kita ketahui satu persatu ditanamkan pada tempat yang telah disediakan.
Itulah gambaran cara mengabur masyarakat di Palestina sana pada zaman hidup Yesus. Sehingga memang benar apa yang dikisahkan tadi. Benih-benih itu sangat mungkin sekali terjadi jatuh di pinggiran jalan. Karena asal menabur saja, entah terbawa angin, entah ikut jatuh begitu saja di tanah-tanah berbatu, bahkan di semak duri, tetapi juga ada yang jatuh di tanah yang subur. Tadi dikisahkan bahwa benih yang jatuh di pinggir jalan pun akhirnya habis dimakan oleh burung-burung. Sedangkan yang di tanah berbatu tidak bertahan lama. Dia dapat hidup tetapi tidak sungguh-sungguh berakar, sehingga ia tidak lagi memperoleh energi, memperoleh kehidupan, sehingga kena teriknya matahari ia akan layu dan kemudian mati. Sedangkan benih yang tumbuh di semak berduri, benih itu akan tumbuh tapi kemudian dihimpit oleh kerasnya semak berduri yang terus menekan, sehingga pada akhirnya benih itu juga pun akan mati. Sedangkan benih yang jatuh benar di dalam tanah yang subur, benih itu akan tumbuh dan menghasilkan banyak buah sampai berlipat-lipat banyaknya. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, kiranya melalui perumpamaan seorang penabur ini, Tuhan Yesus hendak menyadarkan, mengingatkan kita sekalian bahwa di dalam karya pewartaan Yesus, karya pewartaan kabar sukacita kerajaan Allah, bagi Yesus tidak ada yang mustahil, bagi Yesus tidak ada yang sia-sia ketika seseorang itu sungguh-sungguh mau bekerja sama, berjuang mengupayakannya. Tidak begitu saja. Sehingga gambaran yang dilukiskan oleh Yesus, pewartaan itu bebas menyebar kemana saja. Bagaimana orang kemudian bisa menjadi percaya, beriman, tergantung siapa yang menerimanya. Kalau menerima digambarkan sebagai di jalan, jatuh di tepi jalan, akan begitu saja hilang. Di tanah yang berbatu, mungkin akan percaya sekilas pada sabda Tuhan. Ketika tidak lagi percaya, akan kemudian surut iman itu. Ketika jatuh di semak yang berduri, seorang mungkin akan menjadi percaya yang hanya pasif saja. Kemudian ketika diberi tuntutan, tugas, tekanan, kewajiban di dalam hidup sebagai orang Kristiani, kemudian tidak bisa mengupayakan, akhirnya menjadi mati layu iman akan Kristus itu. Sedangkan seorang yang sungguh-sungguh bisa menerima sabda Tuhan, menghidupinya dan bertumbuh sungguh di dalam Tuhan, akan menghasilkan buah yang berlipat-lipat di dalam hidup iman sehari-hari. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, hal ini juga pun saya rasakan. Bagaimanapun juga pertumbuhan iman saya pun lahir dari Gereja Santa Monica Krian ini, di mana pada saat itu saya aktif begitu antusias dalam kegiatan biak. Mungkin hanya sampai dengan kelas berapa saya lupa pastinya. Tapi bagaimanapun juga itulah yang saya ingat dan saya syukuri pada saat ini, bahwa saya juga pernah menumbuhkan iman saya akan Kristus di tempat ini. Meskipun kemudian saya menjadi warga dari paroki Karangpilang sebetulnya. Tetapi saya bersyukur karena ada orang-orang yang begitu cinta, ada orang-orang yang begitu dekat dengan saya sehingga mau mengenalkan Yesus, dan pertumbuhan iman itu sungguh-sungguh bisa saya rasakan hingga pada akhirnya saya
memperoleh rahmat tahbisan. Itulah yang akhirnya saya renungkan menjadi suatu buah atas kesediaan saya mau menghidupi dan bertumbuh di dalam iman akan Kristus, bertumbuh dalam sabda Tuhan sendiri. Sehingga pada akhirnya saya pun didorong dengan keberanian, ketulusan hati saya untuk menjadi berkat, menjadi pewarta kabar sukacita bagi banyak orang. Karena itu kita juga dipanggil untuk kembali melihat diri kita masing-masing sejauh mana kita sungguh-sungguh menerima dan hidup di dalam sabda Tuhan. Apakah kita hanya sekedar menjadi orang yang menerima sabda Tuhan setengah-setengah, atau kalau ada kesempatan-kesempatan khusus, aku begitu rajin, begitu semangat dalam kegiatan pelayanan, perutusan, ataukah kita sungguh-sungguh tersemangati oleh sabda Tuhan itu sendiri, yang membuat kita kemudian berani bersaksi menjadi pewarta-pewarta kabar sukacita. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, kiranya sabda Tuhan hari ini mendorong kita untuk terus berjuang, terus-menerus menumbuhkan benih sabda Tuhan itu di dalam hati kita masing-masing, baik di dalam keluarga kita, dalam lingkungan masyarakat kita, di dalam pelayanan-pelayanan kita, kehidupan menggereja. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang sia-sia kalau kita tetap mau berjuang, mau berusaha, serta memohon rahmat berkat penyertaan Roh Kudus agar semakin menyempurnakan karya pewartaan kita. Ukuran yang bisa kita kenali kalau kita sungguh-sungguh bertumbuh di dalam iman ialah pertama-tama kita memiliki sukacita karena Tuhan telah menaungi hati kita dan kita didorong untuk membagikan sukacita dan kasih itu kepada siapapun yang kita jumpai. Maka dari itu, saudari-saudara yang terkasih, mari kita masuk kembali ke dalam hati kita. Kita lihat kembali apakah di dalam keluarga kita sendiri sudah ada sukacita, sudah ada kasih, sudah ada damai, sudah ada pengampunan. Apakah di lingkungan masyarakat kita juga sudah merasakan sukacita, kasih, damai, dan pengampunan. Begitu juga di dalam setiap pelayanan kita, baik di tingkat paroki, di lingkungan kita masing-masing, apakah sudah ada kasih, sukacita, damai, dan pengampunan. Karena itulah yang menjadi tanda bahwa kita sungguh-sungguh berbuah di dalam iman kita akan Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian kita akhirnya dapat semakin lagi menjadi berkat karena kita sudah memiliki Tuhan, memiliki sukacita, kasih yang berlimpah-limpah. Semoga kita sekalian diteguhkan dalam iman kita akan Kristus. Setelah disegarkan oleh sabda Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, menyatakan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Aku percaya akan Allah,